Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Terima kasih sekali Bapak Ibu, teman-teman yang mau meluangkan waktu untuk berkumpul bersama malam ini untuk melanjutkan sedikit obrolan kita tentang meditasi beberapa hari yang lalu. Hari ini semestinya hanya kelanjutannya saja, tapi sangat penting. Karena dalam masyarakat Timur, dalam tradisi Timur, ilmu apapun yang dipelajari itu nggak ada gunanya kalau nggak dilatih. Seluruh ajaran Timur mengatakan begitu. Latihan itu mutlak sifatnya. Orang Jawa bilang, ngelmu iku kelakone kanthi laku. Ilmu itu, khususnya ilmu batin, itu hanya bisa berjalan kalau ada latihannya, ada lakunya. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam latihan. Kita akan membagi menjadi 2 sesi. Sesi awal ini pengantar, dan sesi kedua nanti kita masuk ke dalam latihan. Untuk apa meditasi? Apa gunanya meditasi? Di sini saya menampilkan 2 gambar. Boleh teman-teman Bapak Ibu memilih gambar yang disukai. Bagian atas itu gambar air dengan riak. Gambar bawah itu langit yang berawan. Air dengan riak mencerminkan gejolak, kondisi labil. Pikiran, perasaan, emosi kita seperti itu umumnya setiap hari, bergejolak dan labil. Manfaat dari meditasi adalah membawa, atau lebih pasnya lagi, membuat pikiran yang bergejolak seperti air itu menjadi tenang, seperti telaga di gambar kanan itu tenang sekali, sampai-sampai refleksi atau pantulan dari daun itu kelihatan. Itu bagi Bapak Ibu teman-teman yang suka dengan ilustrasi air. Bagi yang suka dengan ilustrasi awan, pikiran kita juga seperti itu. Lalu lalang awannya, lalu lalang pikiran, perasaan, emosinya, persis seperti itu setiap hari. Lewat meditasi, kita ingin membuat langit kita cerah, sehingga pikiran, perasaan, emosi itu tetap ada, lalu lalang, tapi tidak menggumpal, tidak menumpuk, hanya lewat saja. Pikiran lewat, perasaan lewat, emosi lewat, tanpa harus menumpuk, sehingga kita nggak harus merasakan gangguan oleh pikiran, perasaan, emosi kita sendiri. Nah, siapapun yang mau bermeditasi sebenarnya hanyalah bergerak dari kondisi bergejolak atau labil menuju kondisi yang stabil atau tenang. Itu tujuan meditasi. Hari-hari kita penuh dengan gejolak dan kita mau menenangkan itu. Siapa yang membuat awan menumpuk atau menggumpal? Dan siapa yang membuat telaga beriak? Kita sendiri pelakunya. Siapa lagi? Orang boleh kita salahkan, tapi pelaku utamanya adalah kita. Saya pernah memberi contoh dalam salah satu acara temu jiwa tentang Siddhartha Gautama yang sedang mengajar. Dan saat dia sedang mengajar, ada seorang pemuda datang dan memaki-maki dia. Tapi dia nggak tersinggung. Dia malah bilang, kalau kamu memberi saya hadiah, dan hadiah itu tidak saya terima, untuk siapa hadiah itu? Anak muda itu bilang, ya untuk saya, karena itu barang dari saya. Siddhartha Gautama lalu bilang, begitu juga dengan marahmu itu. Kalau saya nggak terima marahmu, saya nggak merespons marahmu, marah itu akan kembali ke kamu dan menyiksa kamu sendiri. Nah, orang-orang bisa menyulut emosi kita,
Tapi kitalah yang memutuskan untuk marah, untuk tersinggung. Semua itu keputusan kita. Nah, kalau begitu siapa yang membuat kita susah? Ya keputusan kita sendiri untuk susah. Karena itu, kalau kita lihat siapapun yang tinggal di planet bumi ini, keinginan terdalamnya itu hanya satu kok. Ingin lebih tenang, ingin lebih stabil. Siapapun itu, dari anak kecil sampai yang sudah sangat tua, hidupnya pengen sekali tenang. Karena itu siapapun, entah dia sadar, entah dia tidak sadar, dia butuh meditasi. Karena meditasi itu mengantarkan kita dari kondisi gelisah, labil, menuju kondisi tenang dan stabil. Meditasi itu istilah barat dan bersifat umum. Di timur sini kita punya banyak sekali istilah untuk meditasi. Istilah yang banyak itu menunjukkan betapa akrabnya kita dengan meditasi. Dalam Islam ada meditasi, tafakur dan sejenisnya, dan banyak sekali macamnya. Dalam Kristen ada meditasi dengan namanya, beberapa istilah di sana. Dalam Hindu juga seperti itu, dengan namanya dan beberapa istilah di sana. Begitu juga dengan Buddha, dengan namanya dan beberapa istilah di sana. Intinya, meditasi itu mengajak kita melihat diri sendiri dengan menjadikan nafas sebagai pegangan kita saat kita diganggu oleh pikiran, perasaan, emosi kita sendiri. Saya ulangi ya. Meditasi itu melihat diri kita sendiri dan menjadikan nafas kita sebagai pegangan saat kita diganggu oleh pikiran, perasaan, dan emosi kita sendiri. Nah, sekarang apa yang terjadi dalam meditasi? Meditasi itu peristiwa yang sangat alami kok. Waktu kita kecil, kita belajar menulis dengan susah payah, huruf A aja sulit sekali. Tapi seiring dengan latihan, dari waktu ke waktu, kita menulis menjadi begitu spontannya. Berarti awalnya dengan usaha keras, with effort. Lalu kemudian karena sudah sering menulis, menjadi effortless, tanpa usaha, spontan saja. Bermain piano juga seperti itu. Jari-jari kita memencet tuts dengan susah payah, bergerak dari satu nada ke nada yang lain. Tapi seiring dengan latihan, ketika kita sudah terbiasa membiasakan diri, jari-jari itu bergerak seperti mengalir saja di atas tuts-tuts itu. Meditasi pun seperti itu, soal kebiasaan saja dari waktu ke waktu. Nah, apa kata orang yang sudah bermeditasi dan punya pengalaman yang sangat-sangat lama? Nah, ini ada gambar dari seorang meditator yang dikenal di barat, namanya Matthew Ricard. Dia dulunya adalah seorang mahasiswa yang belajar ilmu alam, khususnya biologi molekuler di Perancis. Setelah lulus S3, dia mengarah ke pendidikan postdoc, mengarah ke profesor. Tiba-tiba dia memutuskan diri untuk ke timur, khususnya ke pegunungan Himalaya itu, untuk belajar pada guru-guru spiritual di sana. Alasannya sederhana, dia melihat orang-orang, termasuk guru-gurunya, profesor-profesor yang ada, orang ini pintar, tapi nggak menunjukkan hidup yang bahagia. Setiap orang kok kayak nggak mencerminkan kebahagiaan itu buatnya. Dia pengen sekali ketemu, melihat seperti apa orang yang bahagia itu. Maka dia ke timur, belajar di sana berpuluh-puluh tahun, dan kemudian dia menjadi seorang meditator yang sudah paham betul dunia meditasi itu. Dia kedatangan ilmuwan mengajaknya ke Amerika. Di Amerika dia dimasukkan ke laboratorium untuk diperiksa kondisi otaknya.
Karena para ilmuwan ini tahu betul pusat otak yang membuat kita merasa bahagia. Ada bagian dalam otak sini yang kalau di situ aktif, itu akan memunculkan rasa bahagia sekali. Mereka pengen lihat apa benar orang meditasi itu bahagia. Maka dia dimasukkan di alat ini, namanya fMRI. Di situ bisa ketahuan kok apakah bagian otak bahagianya itu menyala atau enggak. Dan mereka terkejut. Hanya dalam 1 menit dia bisa menyalakan bagian otak itu. Berkali-kali dicoba begitu terus. Sehingga kalau kita membuka Google dan kita mengetik di Google the happiest man in the world, manusia paling bahagia di dunia, maka kita akan disodorkan wajahnya saja. Coba ketik di Google the happiest man in the world, manusia paling bahagia di dunia. Wajah yang disodorkan itu wajah dia, karena sudah dilakukan penelitian, bagian otak yang menyala pada saat orang sangat bahagia menyala pada dia dengan gampang sekali. Nah, bagaimana dia menggambarkan pengalaman meditasinya di Himalaya sana? Banyak sekali meditator yang kita nggak tahu, mereka menyendiri dan mereka nggak pernah pamer, apalagi menunjukkan ke orang, aku meditator loh. Nggak pernah. Kadang kita nggak tahu siapa mereka. Nah, di zaman dulu sekali ada seorang meditator yang sangat terkenal di sana, namanya Milarepa. Saya pernah menyinggung tentang meditator ini waktu saya berbicara tentang karma waktu itu. Saya cerita tentang Milarepa. Milarepa itu pernah mengajari murid-muridnya, kadang-kadang di timur ini ya, ajaran itu nggak disampaikan seperti buku atau cerita seperti yang saya lakukan ini. Kadang-kadang guru itu hanya memberikan teka-teki, riddle bahasa Inggrisnya. Ada teka-teki yang begini bunyinya. In the beginning, nothing comes. In the middle, nothing stays. In the end, nothing goes. Di awal, nggak ada yang datang. Di tengah, nggak ada yang tinggal. Di akhir, nggak ada yang pergi. Apa tuh artinya? Di awal nggak ada yang datang, di tengah nggak ada yang tinggal, di akhir nggak ada yang pergi. Sekarang kita coba perpanjang sedikit kalimatnya. Di awal, pengalaman itu nggak datang-datang. Di tengah, pengalaman itu datang, tapi nggak tinggal. Di akhir, pengalaman itu nggak pergi-pergi. Nah, Matthew Ricard tadi, ketika dia ditanyai tentang teka-teki itu, dia bilang begini. Awalnya, kalau kita meditasi, terasa sedikit atau bahkan tidak ada yang berubah pada kita. Selanjutnya, kalau kita meditasi, kita akan merasakan perubahan. Tapi perubahan itu nggak stabil, kadang datang, kadang pergi. Akhirnya, kalau kita sering sekali meditasi, kita akan merasakan perubahan yang stabil. Efeknya bertahan lama. Intinya apa? Kalau mau bermeditasi, latihan saja, nggak usah mengejar hasil. Pasti ada, tanpa harus memikirkan hasil itu. Berlatih saja awalnya terasa nggak ada manfaatnya. Apa toh ini? Lama-kelamaan kadang enak ya, tapi kadang nggak. Pada akhirnya enak terus. Untuk bermeditasi, apa yang disiapkan supaya meditasi itu enak? Pertama, segarkan badan dengan air. Yang namanya manusia itu hanya terdiri dari komponen ini kok. Air, kalau lihat leluhur kita ya, air, tanah, angin, sama api. Kadang-kadang kita nggak mandi, tapi kita duduk di suatu tempat yang sangat segar, katakanlah kita ke daerah pegunungan, kita merasa segar. Kita semestinya sedang dimandikan oleh hawa sejuk di pegunungan itu. Kalau musim panas seperti ini, kita gerah, kita mandi, kita merasa segar.
Anak saya itu kadang-kadang kalau ngerjain PR, dia kelihatan pusing. Tiba-tiba aja ke wastafel, dia ngambil air lalu semburkan ke wajahnya. Kenapa? Biar enak. Nah, rupanya air itu membuat kita segar. Apalagi kalau mandi itu menyegarkan seluruh badan. Kadang-kadang ada juga yang mandi pakai api. Mungkin pernah dengar tentang mandi sauna. Itu kan mandi api tuh. Konon dengan keluar dari tempat sauna seperti itu, wah, ada rasa segar. Ada juga yang mandi tanah. Beberapa teman itu mengubur dirinya, memamerkan foto-fotonya di laut mati. Dia menutup badannya dengan lumpur di sana. Dia mandi tanah, katanya segar. Kok bisa ya? Karena kita isinya itu air, tanah, api, udara. Kadang-kadang orang barat ke negara kita yang panas ini hanya untuk mandi matahari. Mereka menyebutnya sunbathing, yaitu mandi api semestinya. Kita nggak usah mandi api, sudah cukup. Yang kita butuhkan mandi air. Yang kedua, usahakan jaga perut ini jangan kekenyangan. Karena begitu kita makan dan dalam waktu pendek sesudah itu kita meditasi, lambung kita lagi kerja keras mengolah makanan itu. Energi lagi numpuk di bagian situ. Karena itu ada baiknya ada jarak antara makan dan meditasi. Berapa lama jaraknya? Coba kata orang Jawa itu belajar mulai dititeni dari sekarang. Niteni sendiri, ini sudah nyaman nih buat meditasi. Kadang-kadang 1 jam, ada yang bilang 1,5 jam. Senyamannya aja diperiksa, jangan terlalu penuh dan jangan terlalu kosong perutnya. Yang ketiga, cari tempat yang agak sepi. Karena pikiran kita ini gampang digoyang oleh macam-macam bunyi. Tadi saya berbicara, tapi ada bunyi motor lewat. Aliran informasi di kepala saya ini sedikit terganggu. Jendela juga seperti itu berbunyi, itu stimulus yang goyang saya. Nah, kalau kita dapat tempat yang tenang, proses meditasinya lebih gampang. Kita sekarang bisa membayangkan kenapa leluhur kita dulu malah ke gunung, ke gua. Kita sekarang yang nggak paham itu, wah, cari sesuatu nih. Ya itu memang tempat paling asik kok untuk nggak diganggu macam-macam suara. Untuk orang-orang di zaman modern kayak kita ini hidup di kota dengan kebisingan seperti ini, ya boleh saja ke hotel kalau mau. Cari hotel, ambil lantai paling atas kalau ada duit, ngurung diri di kamar itu 2 hari, kenapa tidak? Itu tempat sepi yang bagus di perkotaan seperti kita ini. Di zaman dulu ya tempat yang sepi itu ya gua-gua. Kadang harus ke gua, di hutan, cari tempat yang agak sepi. Itu zaman dulu. Sehingga orang sekarang nggak paham itu berpikir macam-macam kalau orang mulai masuk hutan ke gua. Kalau tuh ada yang ke gua cari kesaktian, ya itu udah salah paham. Nah itu, jadi ketika duduk seperti itu di tempat tenang, perutnya ya nggak kosong, nggak kekenyangan, badannya juga udah disegerin, boleh mulai duduk dan menenangkan badan, dan selanjutnya menenangkan pikiran. Itu saja pengantar dari saya. Nanti kita akan masuk ke dalam latihan-latihan. Tapi sebelum itu saya mau pastikan dulu, teman-teman, Bapak Ibu yang ingin bertanya sebelum kita masuk ke dalam latihan, silakan bertanya. Karena di sesi latihan nanti, di sesi kedua nanti saya menjadi fasilitator. Karena dalam acara seperti ini nggak ada guru atau murid. Saya nggak memposisikan diri sebagai guru, ya. Bukan, saya bukan guru. Saya hanya fasilitator yang membantu dengan instruksi untuk bermeditasi. Saya bukan guru, ya. Saya hanya fasilitator. Silakan.
Oh iya, kalau belum ada saya sharing sedikit sambil menunggu waktu berakhir di sesi 1 ini. Betul yang dikatakan Matthew Ricard tadi. Dulunya saya melihat orang bermeditasi dan saya bersyukur dalam hidup saya pernah bertemu dengan meditator-meditator yang sudah sangat dalam. Bertemu itu sekilas saja, tapi vibrasi mereka sangat dahsyat. Nah, pengalaman itu meyakinkan saya bahwa meditasi itu mengantar pada ketenangan yang benar-benar dalam. Saya beberapa kali menjumpai, dan itu suatu rasa syukur yang dalam dari saya, ya. Syukur sekali karena bisa ketemu dengan mereka. Dan pertemuan dengan mereka itu hanya pertemuan biasa, tapi mereka memberi sesuatu yang gak bisa saya lupa dalam hidup saya. Mereka gak menyatakan dirinya aku meditator loh, enggak. Bicara seperti biasa. Kehadiran mereka itu vibrasinya menenangkan kita. Kangen kita kalau udah ketemu kayak orang itu. Dan kadang-kadang sambil guyon ya ini, aku nyesal ketemu orang kayak gitu. Kenapa? Karena setelah itu saya ketemu dengan orang-orang yang memancarkan vibrasi yang jauh berbeda. Ya gimana aku nggak kangen? Nah, karena itu bersyukurlah yang bisa berlama-lama dengan orang seperti itu, nggak kayak aku ini hanya ketemu sekilas. Ada yang justru sudah di dekatnya, tapi nggak merasakan vibrasinya, karena pikiran yang penuh awan tadi, malah orang seperti itu disia-siakan. Baik, ada pertanyaan. Kalau kita tertidur nanti saat meditasi tidak apa-apa, Pak. Wah, belum meditasi udah mikirin tidur nih, ya. Kalau bisa dimaksimalkan saja sebisa-bisanya, nggak ada yang perlu dipaksakan. Niat kita meditasi, apapun yang terjadi nanti itu urusan nanti. Aku mau meditasi, nanti ya nanti. Meditasi itu mengajak kita untuk hidup saat ini. Saat ini ada instruksi nikmati nafas, aku nikmati. Gitu ya, pertanyaan dari Maya. Nikmati saja, apapun itu nikmati saja. Boleh meditasinya posisi duduk, tidur atau bersila, silakan senyaman. Ya, boleh duduk. Bagi yang belum biasa bersila itu biasanya ada sedikit ketegangan di pinggul sampai ke kaki. Ya. Senyamannya, sebiasanya saja. Tapi untuk latihan-latihan awal duduk dulu aja. Bagaimana dengan tidur? Tidur itu kalau memang kondisinya nggak memungkinkan duduk, ya tidur. Untuk orang-orang sakit kalau mau bermeditasi ya sebaiknya tidur. Nah, tapi kalau kita masih fit untuk duduk ya sayang kalau badan ini yang mampu duduk dipakai tidur. Ya. Tapi kalau kondisi tertentu yang nggak memungkinkan duduk, entah ada yang sakit mungkin di bagian tubuh tertentu, ya tidur nggak apa-apa. Mungkin bukan tidur, berbaring. Dalam keadaan bersedih, apakah meditasi tetap boleh dilakukan? Sangat boleh, sangat boleh. Silahkan meditasi. Aku pribadi malah butuh meditasi kalau lagi kacau-kacaunya. Pikiran itu nakal kok, suka membuat suasana menjadi-jadi. Nah, nggak apa-apa. Aku malah butuh meditasi di saat kacau. Setahun yang lalu saya sering bermeditasi, namun seiring dengan waktu muncul berbagai macam reaksi dalam tubuh, mulai dari anggota badan yang bergerak sendiri, tubuh yang terasa berputar-putar, terasa aliran listrik dari tulang belakang, badannya menjadi katalepsi itu seperti kaku, sampai terasa getaran dalam kepala yang cukup bikin pusing. Apakah itu wajar? Maaf, ini latihan sendiri atau dalam panduan seseorang? Kalau latihan sendiri mungkin ada teknik-teknik tertentu yang dipelajari bebas tanpa panduan, ya efeknya seperti ini. Tapi kalau dalam panduan seseorang yang sudah berpengalaman, itu aman-aman saja kok. Karena ada gangguan-gangguan
yang merupakan efek wajar, ada gangguan yang karena proses yang keliru, gitu ya. Nah, coba ditanyakan ke diri sendiri, apakah latihannya itu hanya latihan yang mengambil dari internet, dari Google tanpa panduan, dan sudah masuk ke latihan-latihan yang semestinya dengan panduan, ataukah dalam panduan seseorang? Kalau enggak dalam panduan seseorang, latih saja yang sederhana, yang aman, seperti yang akan kita lakukan hari ini. Ini meditasi yang sangat simpel kok, dan aman, ya. Enggak harus dipandu, enggak perlu yang berat-berat dulu. Nanti kondisi badannya enggak siap, jadinya seperti itu. Dalam satu sesi meditasi biasanya diperlukan berapa lama membuat kita menjadi tenang. Di zaman kita ini rata-ratanya yang sudah dibawa ke ruang penelitian itu 20 menit cukup kok sehari. Itu kalau dilakukan rutin itu dampaknya udah dahsyat. Nah, kadang ada juga kita baca di internet 5 menit saja cukup, 10 menit saja cukup. Itu belum ada risetnya apakah itu bermanfaat. Pakai yang 20 menit, ya. Apakah boleh duduk? Boleh. Apakah bersila? Boleh. Malah leluhur kita dulu sering bersila. Orang barat itu kalau disuruh bersila kesulitan. Kebiasaan orang timur. Coba ke desa-desa, kalau mereka rapat RT itu pada bersila semua. Di barat sana jarang sekali mereka duduk bersila. Kalau sudah nggak ada kursi, kebingungan. Nah, di timur itu ada kursi, oke. Mereka bisa bersila. Cukup menggelar tikar. Karena kebiasaan leluhurnya seperti itu. Sebentar lagi kita masuk ke dalam latihan. Lapisan paling luar dari seorang Hans ini, atau siapapun, sejauh dia manusia, lapisan paling luarnya badan. Badan itu di baliknya ada yang namanya manas. Orang Inggris menyebutnya mind. Mind itu kalau dibedah, disobek, isinya pikiran, perasaan, emosi. Jadi di balik badanku ini ada pikiran, perasaan, dan emosi. Di antara badanku dan pikiran, perasaan, emosi itu ada yang namanya nafas. Nafas ini penghubung. Saat kita stres, pikiran kita begitu bergejolak, jembatannya pasti terpengaruh. Nafas kita jadi pendek dan kasar. Badan kita pun kena imbasnya. Kepala sakit, lambung mengalami tegangan, punggung ketarik ototnya. Nah, ini bisa menjawab pertanyaan salah satu peserta tadi, kenapa saat meditasi ada tegangan-tegangan di badan? Itu biasanya kan ada gejolak di dalam yang tidak terhandle, tidak tertangani dengan baik, lalu gelombangnya itu dirasakan oleh badan kita. Kali ini kita mau melakukan latihan yang aman kok. Sederhana sekali. Siapapun boleh melakukan, apapun latar belakangnya boleh melakukan. Nah, saya beranggapan sekarang semuanya sudah siap. Ambil posisi yang nyaman dengan duduk. Kalau sudah terbiasa bersila, bagus bersila. Tapi kalau duduk itu terasa berat saat ini karena ada ketegangan di badan, silakan berbaring. Yang penting niatnya mau bermeditasi. Apapun yang terjadi nanti, itu urusan nanti. Urusan kita soal sekarang. Di sini
di tempatku saat ini, saya sedang duduk kalau Anda duduk. Saya sedang berbaring kalau Anda berbaring. Saya sedang bersila kalau Anda bersila. Nikmati yang sedang terjadi saat ini. Itu urusan kita. Kita sekarang pelan-pelan tenangkan badan yang sedang bersila, sedang duduk, atau sedang berbaring. Tenangkan badan itu. Menenangkan badan artinya sudah punya niat untuk tidak lagi bergerak. Tapi kalau ada ketegangan yang benar-benar tegang dan meminta kita untuk bergerak, silakan bergerak, nggak ada yang perlu dipaksakan. Yang penting saat ini kita niat untuk diam. Yang terjadi nanti, biarkan nanti saja, itu urusan nanti. Urusan kita hanya saat ini aku mau diam. Pelan-pelan diamkan badan yang sedang duduk bersila atau berbaring. Tahap pertama dalam meditasi adalah mendiamkan badan. Silakan diperiksa lagi, mungkin ada bagian badan yang tegang. Tadinya nggak terasa, tapi sekarang kok terasa. Periksa lagi. Biarkan ketegangan itu tidak perlu dilawan, tidak perlu direspons. Ketegangan ya ketegangan. Kalau ada rasa nyeri yang keluar, biarkan. Tidak perlu direspons, tidak perlu bereaksi. Rasa nyeri ya, rasa nyeri. Nah, badan kita seharusnya sudah bisa lebih diam sekarang. Kalau badan sudah diam, kita rilekskan badan yang diam ini. Rileks badanku. Renggang otot-ototnya. Kita pelan-pelan merasakan kelopak mata kita yang rileks. Rilekskan kelopak mata. Ini bagian yang paling penting untuk kita rilekskan, karena di situ ada banyak sekali saraf. Kalau kita bisa merilekskan kelopak mata kita, biasanya bagian-bagian badan yang lain akan merasakan getaran relaksasi itu. Kelopak mata rileks. Kita sekarang pindahkan rasa santai itu ke dahi. Pipi kiri, pipi kanan, rileks. Bibir, rahang, rileks. Seluruh wajah, rileks. Rasa santai di wajah pelan-pelan turun dan terasa di leher. Bahu kiri, bahu kanan, rileks. Terus turun ke lengan kiri, lengan kanan, siku kiri, siku kanan, sampai ke telapak tangan kiri dan kanan. Bahkan sekarang terasa di jari-jari kita. Rileks seluruh tangan kiri dan kanan. Dada ikut rileks. Renggang otot-ototnya. Punggung juga begitu rileks.
perut kita ikut rileks. Pinggul rileks. Setengah badan kita dari wajah tadi sampai ke pinggul seharusnya sudah rileks. Tapi kalau ada terasa ketegangan, biarkan. Itu hanya ketegangan yang terjadi secara alami, hanya memberitahu kita ada ketegangan. Biarkan, tidak usah merespons atau bereaksi. Biarkan yang terjadi, terjadi. Rasa santai di pinggul turun ke paha, kiri dan kanan. Lutut, kiri dan kanan. Betis, kiri dan kanan. Alirannya sekarang terasa di punggung kaki kiri dan kanan. Bahkan jari-jari kaki kiri dan kanan sudah mulai merasakan gelombang santai itu. Seluruh kaki kiri dan kanan ikut rileks. Kalau instruksi saya diikuti sejauh ini, seluruh badan sudah seharusnya rileks. Kalau ada ketegangan dimanapun itu, biarkan saja. Tidak perlu merespons atau bereaksi. Biarkan ketegangan itu memunculkan dirinya. Itu hal biasa saja saat kita duduk seperti ini. Rileks badanku. Badan yang rileks ini kita jaga rileks. Suara apapun yang kita dengarkan, biarkan bersuara. Tidak perlu meresponsnya atau bereaksi. Duduk dengan nyaman. Suara apapun, biarkan bersuara. Ketegangan apapun, biarkan muncul. Kita tetap rileks dan santai. Kalau badan kita sudah rileks, saatnya kita menenangkan pikiran kita. Ketegangan apapun yang keluar dari badan, biarkan saja. Rileks, santai. Ini penting sekali kalau kita ingin bermeditasi. Nah, kita masuk lebih dalam ke pikiran, perasaan, emosi kita. Kita mau tenangkan. Pikiran, perasaan, emosi itu liar sifatnya, usil, nakal, suka gangguin kita. Dia senang kalau kita melawan. Dia senang kalau kita merespons. Dia senang kalau kita bereaksi. Jadi, kalau ada pikiran lewat, tetap tenang. Karena begitu kita bereaksi, dia akan menggigit kita. Kalau kita merasakan gigitannya dan bereaksi lagi, dia mencakar kita. Kalau kita merasakan cakarannya dan bereaksi, dia menerkam kita. Karena itu, tidak perlu bereaksi. Diam, pikiran, emosi, perasaan datang, tahan diri, diam. Supaya kita tidak tergoda untuk bereaksi, kita perhatikan nafas kita. Apapun kondisi nafas kita, pendek, it's okay, tidak masalah. Biarkan nafas itu terjadi secara alami saja. Apapun kondisinya, biarkan begitu.
Kalau nafas kita agak panjang, biarkan saja begitu. Itulah kondisi kita. Bernafas seperti biasa, nggak perlu mengatur nafas begini dan begitu, apalagi memaksakan nafas. Bernafas seperti biasa saja. Nikmati nafas itu. Bernafas normal, seperti biasa. Nikmati nafas kita. Nikmati. Rasakan nafas yang masuk lewat hidung. Rasakan nafas yang keluar lewat hidung. Fokus pada nafas itu. Nikmati saja alirannya. Bernafas, nikmati nafas yang masuk. Nikmati nafas yang keluar. Fokus hanya pada nafas. Hanya pada nafas. Kalau ada ketegangan tertentu yang kembali muncul, abaikan, cuekin saja, biarkan dia muncul. Tugas kita fokus pada nafas. Kalau ada emosi, pikiran, perasaan yang bergejolak, biarkan dia bergejolak. Kita kembali pada nafas sebisa kita saja. Sebisa kita. Tidak ada yang perlu dipaksakan. Nikmati nafas. Lepaskan nafas. Tarik nafas, lepaskan nafas. Tarik dan lepaskan lewat hidung saja. Tarik nafas, bawa ke perut. Lepaskan nafas. Tarik, lepaskan. Mungkin posisi terasa kurang nyaman saat ini. Nyamankan. Kalau Anda bisa tetap diam, tetap diam. Tapi kalau merasa perlu bergerak, nggak apa-apa. Tidak ada perlu dipaksakan. Yang penting kita menikmati badan yang santai ini. Kita menikmati nafas kita. Nafas ini pegangan kita. Di saat kita merasakan ketegangan, biarkan ketegangan itu balik ke nafas. Di saat pikiran, perasaan, emosi mengganggu, apapun yang muncul, pikiran, perasaan, emosi saat ini yang sedang bergejolak dan menarik kita, membawa kita ke sana kemari, tidak masalah. Pelan-pelan balik lagi ke nafas. Sebentar lagi saya biarkan Bapak Ibu, teman-teman semua sendiri sebentar. Nikmati nafas yang masuk dan keluar lewat hidung. Apapun kondisi nafas, nikmati. Saat ada yang mengganggu dan kita terganggu, nggak masalah, balik lagi ke nafas. Tidak perlu kesal, apalagi jengkel. Biarkan semuanya terjadi begitu saja. Segampang itu.
kita fokus dan rileks pada nafas. Kalau ada yang mengganggu dan kita tertarik, kita disedot oleh gangguan itu, gak masalah, balik lagi ke nafas. Diganggu lagi, balik lagi ke nafas. Hanya seperti itu. Badan rileks, nikmati nafas. Saya biarkan Bapak Ibu, teman-teman sendiri dengan kondisi saat ini. Apapun itu terima saja. Yang penting sekarang niatkan untuk memperhatikan nafas. Kalau ada bagian badan yang tegang dan perlu digerakkan, gak masalah. Gerakkan demi kenyamanan kita untuk menikmati nafas. Saya biarkan Bapak Ibu, teman-teman sendiri. Nanti saya akan kembali. Untuk saat ini, nikmati saja nafas Anda apapun kondisinya. Pikiran, perasaan, emosi, hanya pikiran, perasaan, dan emosi. Kalau kita ditarik atau disedot, pelan-pelan, tidak perlu kesal, apalagi jengkel. Pelan-pelan balik ke nafas. Perhatian kita hanya dan hanya pada nafas. Tapi kalau kita ditarik oleh sesuatu yang lain, pikiran tertentu, perasaan tertentu, emosi tertentu, tidak masalah. Pelan-pelan kembali lagi ke nafas.
badan rileks. Kalau ada ketegangan, apapun bentuknya, biarkan saja. Perhatikan nafas. Kalau sedikit-sedikit pikiran kita ditarik, tidak masalah. Tidak masalah. Pelan-pelan saja balik lagi ke nafas. Tugas kita hanya menikmati nafas. Tidak perlu mengharapkan apapun dari latihan ini. Tidak ingin mencapai apapun, hanya menikmati nafas saja. Kalau kesal datang, jangan terpancing. Kembali nikmati nafas. Emosi apapun, terima dengan rileks sambil menikmati nafas kita. Biasanya pelan-pelan nafas kita ada perubahan. Biasanya dari menit ke menit, kalau kita tetap memperhatikan nafas, nantinya nafas itu akan lebih panjang dari sebelumnya. Nafas itu lebih lembut daripada sebelumnya. Biarkan semuanya terjadi secara alami saja. Apapun kondisi nafas kita saat ini, nikmati. Itu aja urusan kita. Badan rileks, menikmati nafas.
Anda mungkin pelan-pelan merasakan pikiran, perasaan emosi sudah berkurang liarnya, sudah berkurang nakalnya. Nikmati suasana yang lebih tenang itu. Tapi kalau pikiran, perasaan, emosi masih usil, biarkan saja. Tidak perlu bereaksi. Tetap nikmati nafasnya. Pelan-pelan saya mengajak teman-teman, Bapak Ibu untuk kembali dalam pertemuan kita malam ini. Sewaktu-waktu kalau sudah siap membuka mata, buka mata. Pelan-pelan saja. Kalau sudah siap, pelan-pelan buka mata. Badan rileks sambil tetap menikmati nafas meskipun mata sudah terbuka. Pelan-pelan kita ketemu sebentar. Nikmati apapun yang Anda rasakan. Semuanya dibiarkan alami. Idealnya meditasi seperti ini, menurut penelitian, ya sekitar 20 menit per hari. Karena di menit-menit awal biasanya pikiran, perasaan, emosi kita usil, nakal. Dalam bahasa anak muda sekarang, suka recoki kita. Tapi kalau kita nggak bereaksi, pelan-pelan mengendap dengan sendirinya. Dalam pengalaman pribadi saya di awal-awal dulu, saya butuh 15 menit untuk membiarkan pikiran usil itu. Jadi saya hanya menikmati ketenangan sekitar 5 menit kalau saya meditasi 20 menit. Seiring waktu, makin lama rasa tenang itu terasa. Awalnya sih nggak terasa. Apa toh itu duduk diam kayak gini? Tapi kalau kita membiasakan diri, nah ini kata kuncinya, membiasakan diri dari hari ke hari, menjadikan itu kebiasaan, pelan-pelan, ada tenangnya rupanya, tapi kadang-kadang pergi, kadang-kadang tenang, kadang-kadang pergi. Kita hanya diam dan menikmati keadaan diam kita. Sebentar lagi sesi kita berakhir. Semoga ada manfaatnya. Semoga lebih tenang. Kalau ada ketegangan yang terjadi di badan, itu sementara saja, nggak perlu panik, nggak perlu gelisah. Ada sakit-sakit sedikit, itu biasa saja, nggak perlu gelisah.
itu selama ini sudah ada, tapi karena kali ini kita tenang, dia muncul. Nah, kita malah harus bersyukur karena kita punya kesempatan merasakan kemunculannya. Seperti itu, sebentar lagi sesi 2 ini berakhir dan semoga ada manfaatnya. Terima kasih buat teman-teman Bapak Ibu yang sudah hadir. Nanti kita adakan lagi sesi latihan. Saya rencanakan latihan kita bisa dibuat rutin, misalnya seminggu sekali. Nanti saya rancang hari dan jamnya. Di waktu itu kita bisa berkumpul, kalau mau berkumpul, kalau enggak juga enggak apa-apa. Yang merasa di jam itu luang, enggak ada kesibukan, silakan gabung. Nanti saya update jadwalnya. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali. Semoga harinya menyenangkan. Terima kasih.